Shalom, good morning saudara yang saya kasihi. Sungguh senang bertemu dengan Bapak Ibu kembali dalam Menara Doa Pagi. Saya berdoa setiap saudara senantiasa terberkati dengan tayangan Menara Doa Pagi ini. Hari ini saya rindu membawa firman Tuhan. Bagaimana supaya pasangan setia? Bagaimana supaya pasangan setia? Sangat penting kita berdoa supaya pasangan kita tetap setia. Tidak ada pengkhianatan, tidak ada perselingkuhan. Dalam Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Jadi Alkitab berkata, siapakah yang menemukan yang setia? Saya berdoa, saudara adalah pasangan yang setia kepada pasanganmu. Kalaupun sudah terjadi pasanganmu berkhianat, engkau ibu tetap setia. Kalau istrimu yang berkhianat, suami tetap setia. Dan pesanku, Bapak Ibu, ajarkanlah ke anak-anakmu pernikahan. Tanamkan kepada mereka, wariskan pernikahan yang setia. Mungkin ibu pernah gagal tidak setia. Mungkin bapak pernah gagal tidak setia. Bangkit lagi. Amsal katakan orang benar jatuh 7 kali, bangkit 7 kali. Saya berdoa cukuplah engkau gagal sekali, mungkin berkhianat. Jangan lagi. 1 kali aja pun sudah sangat mematikan bagi semua keluargamu. Pesanku sama saudara, wariskan sama anakmu. Supaya dia menjadi pribadi yang setia. Dan wariskan sama dia, supaya dia juga mencari orang yang setia. Mencari orang yang setia. Dari mana kita tahu dia orang yang setia? Saya sudah pernah sampaikan. Lihat di YouTube yang lalu-lalu. Di Facebook saya sudah sampaikan. Orang yang setia itu orang yang takut akan Tuhan. Orang yang jujur, tidak pernah bohong. Orang yang menghargai, menyayangi pasangannya. Saudara, kalau sudah bohong-bohong, ketika ditanya di mana kau berada, oh saya udah dekat padahal dia masih di rumah. Itu ciri-ciri orang yang pembohong. Kalau sudah pembohong, maka dosa perselingkuhan selangkah lagi dilakukan dia. Maka tanamkan cari yang jujur dalam memilih pasangan. Saya katakan, Bapak Ibu boleh gagal, kita boleh pernah gagal. Tapi kita tidak mau melihat anak-anak kita gagal. Kita nggak mau melihat cucu kita gagal. Sehingga berjuanglah Bapak Ibu, bangkitlah dari kegagalanmu, dari kesalahanmu, bertobatlah. Supaya ibu dan bapak mewariskan anak cucu pernikahan yang sehat, pernikahan yang takut akan Tuhan, pernikahan yang setia. Dalam kitab Maleakhi 2 ayat 16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Sebab aku membenci perceraian. Tuhan Yesus membenci perceraian. Jadi bagaimana Pak bagi orang yang sudah bercerai? Ya sedapat-dapatnya engkau tidak menikah lagi. Sampai pasanganmu meninggal dunia. Itu kata Alkitab. Tapi kalau saudara pun sudah bercerai dan menikah lagi. Dan sudah diberkati lagi dan punya anak lagi. Saya hanya katakan, belajarlah dari kesalahanmu yang lalu. Semoga yang terjadi saat ini bisa engkau ambil hikmat evaluasi supaya ke depan jangan lebih buruk yang kau alami. Jelas anak-anakmu sudah terluka dan terkecewakan. Tapi saya tetap percaya Bapa di sorga Bapa yang baik. Bapa yang senantiasa punya kasih karunia
melepaskan pengampunan kepada semua orang berdosa. Tapi efeknya itu ada, dampaknya itu ada. Jadi Bapak Ibu belajar. Saya tidak pernah mau menghakimi orang yang sudah bercerai, bahkan bercerai sudah menikah lagi dan punya anak sudah diberkati. Terlalu banyak kasus itu yang saya sudah dengar dan sudah saya lihat. Yang saya ketahui langsung, keluarga famili saya pun ada. Sepupu saya pun ada. Tapi saya hanya berkata kepada saudara, janganlah saudara jadi lemah, jadi down. Bangkit. Walaupun sudah pernah gagal dan salah, belajar. Walaupun itu bukanlah yang diinginkan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan tidak menginginkan perceraian, apalagi menikah kembali. Oleh karena itu, saya berdoa, paling tidak tanamkan kepada anak-anakmu yang sudah menikah, sebarkan link ini, channel ini, supaya dia mulai paham pernikahan itu tidak semudah yang dia pikirkan, tidak semudah yang dia bayangkan, bahwa dalam pernikahan itu ada pergolakan, ada perbedaan, segudang perbedaan, percekcokan, adanya orang-orang ketiga yang bisa muncul memecah pernikahan. Persoalan ekonomi, persoalan komunikasi. Nah, saya terangkan hari ini bagaimana supaya pasangan setia. Supaya pasangan tidak berselingkuh. Yang pertama, saya anjurkan Bapak Ibu milikilah doa keluarga, beribadah. Doa keluarga, kalau sibuk bisa 2 kali seminggu atau 3 kali atau sekali paling tidak bersama-sama. Bisa kalau jauh-jauh tempat, bisa video call, bisa Zoom. Ada kemauan, ada jalan. Kalau bisa setiap hari ya puji Tuhan. Tapi paling tidak dalam seminggu itu adalah doa bersama. Habis berdoa, berkomunikasi dalam berkeluarga. Berbicara tentang hubungan, tentang situasi, perkembangan yang terkini. Saya berdoa, milikilah mesbah keluarga. Berdoa bersama-sama itu penting. Bagi engkau yang masih sama-sama dengan pasangan, gak ada salahnya mungkin 1 menit, 2 menit, 3 menit sebelum berangkat pasanganmu kerja, doakan. Doakan dia. Kalau dia luar kota, saling mendoakan. Penting sekali saling mendoakan. Karena hanya Tuhan yang mampu menjaga pasangan kita. Karena roh-roh jahat di udara ingin menghancurkan pasangan kita lewat perselingkuhan, lewat pengkhianatan. Sehingga banyak celah. Oleh karena itu kita doakan, kita bungkus dengan darah Yesus. Supaya keluarga kita terjagain. Saling mendoakan kalau jauh-jauhan. Kalau dekat-dekatan bisa pegangan tangan. Bisa saling mendoakan. Yang kedua, bagaimana mencegah supaya pasangan tidak berselingkuh atau bagaimana supaya pasangan setia. Yang kedua adalah bangunlah komunikasi yang baik. Berkomunikasi yang baik itu penting. Kolose 4 ayat 6, hendaklah kata-katamu penuh kasih. Dan hendaklah engkau tahu apa yang mau kau jawab kepada pasanganmu. Apakah jawabanmu itu melukai atau menyembuhkan? Apakah perkataan saya itu menjatuhkan istri saya atau menguatkan, memberkati atau mengutuk? Sehingga dalam berkata-kata sangat penting kita berhati-hati. Saudara yang saya kasihi, sangat penting pasangan itu ada dating. Dating artinya paling tidaklah seminggu sekali ya, pergi berdua tanpa anak-anak, pergi minum kopi atau jus, bukan karena tempatnya mahal, tetapi penting suasana yang rileks, tempat yang murah pun gak ada masalah, di alam pun tidak ada masalah, bawa kopi, bawa gula, ya sudah kita bisa di bawah pohon sawit, bisa di dekat laut, dekat gunung, yang penting kita komunikasi, tanya perasaan pasangan. Sekali seminggu cobalah cicil emosi itu. Jangan numpuk emosi istrimu, jangan numpuk emosi negatif pasanganmu. Tanya apa kabar papa, papa nanya apa kabar mama. Kita pikir pertanyaan ini untuk apa? Serumah kok, sekamar kok.
Masa nanya kabar? Kalian tidak tahu Bapak Ibu. Wanita itu banyak menyimpan cerita hidup. Ketakutan, kekhawatiran. Banyak hal yang dipikirkan oleh wanita. Memang laki-laki beda sekali dengan wanita. Kalau laki-laki nggak terlalu, dia memikirkan simpel-simpel saja. Wanita, semua dia pikirkan. Mertua dia pikirkan. Anak-anak dia pikirkan. Kebutuhan rumah tangga A sampai Z. Kebersihan rumah, makanan, belanja. Mereka pikirkan semua. Bahkan kalau dia punya anabul, anabulnya dipikirkan. Semua dia pikirkan. Itulah wanita. Sehingga banyak mereka menyimpan cerita hidup. Keluarga mertua, sikap edanya, sikap iparnya, perlakuan mertuanya menumpuk pekerjaannya. Kalau kita laki-laki bekerja di kantor, kita pikirkan hanya kantor kan. Kalau wanita tidak, dia kerja di kantor, pikirannya di kantor, pikirannya juga di rumah, pikirannya anak yang sekolah yang lagi sakit, dipaksakan sekolah tadi pagi. Pikirannya juga mertua di kampung yang lagi sakit. Dia multitasking, semua dia pikirkan. Itu perbedaan jelas antara wanita dengan pria. Jadi gak ada salahnya seorang papa bilang kepada mama, "How are you mama? Gimana perasaanmu?" Saya juga melatih diri saya begitu, menanya bagaimana perasaan mama. Dia cerita tentang tugas sekolahnya, perasaannya kepada mertuanya, kepada iparnya, hal-hal keuangan, kekhawatiran masalah anak kami mau menikah, hal-hal begini, banyak hal. Sementara saya tidak terlalu mengkhawatirkan semuanya karena ya begitulah, laki-laki lebih simpel. Tapi saya pikir dua sisi yang saling melengkapi. Kalau suami nggak memikirkan semuanya bisa bahaya dong. Nanti bagaimana kehidupan kelangsungan, ekonomi, keuangan, perencanaan ke depan. Jadi sisi istri dan suami saling melengkapi. Penting menanya perasaan istri saat dating. Dating itu artinya membangun hubungan lewat komunikasi kepada pasangan. Menanyakan perkembangan diri dia yang terbaru, update. Jadi hubungan itu terjalin seminggu demi seminggu ada komunikasi. Kalau jauh-jauhan udah video call. Tanya apa kabar mama, apa kabar papa. Sedapat-dapatnya bisa kalau bisa sekali sehari bertelepon dengan pasangan kalau luar kota. Zaman sekarang kan sudah gampang. Ada HP, yang penting ada kemauan, maka ada jalan. Kalau nggak ada kemauan, istri nggak ditelepon, yang ditemaninya adalah perempuan di kantornya di Kalimantan, istri di Medan. Apa yang terjadi? Berpeluang untuk berselingkuh. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayat 27. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Saya berdoa semua saudara bangunlah komunikasi yang baik. Yang ketiga, jujur dalam hubungan. Sangat penting membangun kejujuran. Dimulai dari masing-masing. Suami jadi suami yang jujur, handphonenya jujur, handphonenya tidak ada kebohongan. Istri juga yang jujur, tidak ada kebohongan, tidak ada password yang tidak diketahui pasangan. Cobalah tanamkan, wariskan bahwa pasangan suami istri itu terbuka HP-nya. Saya begitu, saya dipinjam istri handphone saya setengah hari, saya kasih aja. Siapapun menelepon saya, siapapun menghubungi saya, dia perlu tahu. Dan saya juga akan terjagain kalau ada orang menggoda saya. Dengan istri saya pegang HP saya lebih terjagain supaya saya jangan macam-macam juga. Saya walaupun pendeta bisa berpeluang kalau saya memberi kesempatan. Sehingga saya biarkan transparan HP saya kepada istri saya. Saya berdoa engkau juga transparan kepada pasangan. Biasakan jujur. Ayo sampaikan kepada pasangan. Ayo kita budayakan jujur. Supaya anak cucumu pun jujur. Kalau papa mama pembohong, anak-anakmu jadi pembohong, cucumu jadi pembohong. Generasi apa keluargamu nanti? Ayo bangun kejujuran, bangun integritas. Jadilah keluarga yang berintegritas. Yang keempat, membangun prioritas dalam hubungan. Kembangkan prioritas dalam hubungan.
Jadi kalau di handphone kita kan di WA itu kan ada namanya prioritas ya. 1, 2, 3 kan bisa dibintangi. Artinya dia menjadi urutan 1, 2, 3. Kan itu dikasih batas 3. Kalau saya itu yang saya buat itu adalah pekerjaan utama saya, kemudian ada istri saya, kemudian ada keluarga saya, grup keluarga. Jadi 3 ini. Jadi dari 3 yang paling utama itu keluarga saya paling banyak, paling utama. Yang teratas. Jadi kalaupun ada masuk WA, yang teratas itu 1, 2, 3. Itu ada keluarga saya ada 2. Istri saya ada 1 di situ. Dan grup keluarga saya ada 1. Kami berempat, 2 anak sama istri dengan saya jadi 4. Baru ada grup staf gereja saya. Saya buat itu menjadi prioritas dalam hidup saya. Semakin kemana perhatianmu, semakin kesitulah seluruh kekuatanmu, energimu. Buat nomor 1 itu keluarga setelah Tuhan. Jadi setelah Tuhan, keluarga baru pekerjaan. Keluarga sangat penting diutamakan. Prioritaskan. Makanya ulang tahun istri, ulang tahun anak-anak, acara ulang tahun pernikahan atau ulang tahun keluarga siapapun, ayo dirayakan. Diucap syukur. Kenapa? Karena itu adalah prioritas kita. Banyak orang membuat prioritas utamanya kerjaan, uang, harta. Lihat hasilnya. Saya sudah lihat rumah tangga berkeping-keping. Pengkhianatan, perselingkuhan, anak narkoba, hancur. Saudara, yang kelima. Bicarakan tentang apa yang saudara sedang khawatirkan, takutkan. Gak ada salah, bicara baik-baik kepada pasangan. Apa adanya. Melihat fenomena sekarang misalnya begitu banyak perselingkuhan. Gak ada salahnya sampaikan ke pasangan. Tapi kalimat positif, aku percaya papa setia. Aku percaya mama setia. Secara kenyataan lihatlah Ma bahwa begitu banyaknya perselingkuhan. Dan kalau sudah masuk perselingkuhan, rumah itu hancurnya bukan main. Saya sudah lihat. Kalau sudah masuk perselingkuhan, maka yang lain itu masuk dosa-dosa lain dan hancur lebur keluarga itu. Saudara bisa membicarakan itu. Yang berikutnya adalah yang keenam. Jagalah keintiman. Jaga keintiman. Ya, jaga keintiman dengan pasangan. Berdua, romantis, berkomunikasi. Ya, intim juga dalam hubungan suami istri. Buat jadwalnya, buat waktunya, rencanakan. Itu adalah berkat Tuhan. Keintiman suami istri. Jadi istri gak boleh bilang aku capek. Sehingga gak mau berhubungan intim dengan suami. Jangan. Istri harus memperhatikan kebutuhan suami. Suami juga harus memperhatikan kebutuhan istri. Hubungan intim suami istri ini adalah kasih karunia. Saling merencanakan, saling menghargai. Mana tahu keadaan capek, lagi banyak pikiran. Ya bisa ditunda di minggu depannya. Yang penting dikomunikasikan baik, saling mengasihi, saling menghargai. Yang berikutnya adalah, yang terakhir adalah saya katakan, saling menghargai dan saling mencintai. Sangat penting, ini kuncinya, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai. Ini kunci pernikahan yang berbahagia. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya berharap channel ini bisa memberkati saudara dan bagikan kepada banyak orang.